Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Fikri. Saya dari kelas 12 MIPA 5. Pada video pembelajaran kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang perkembangan Islam di Asia Timur. Yuk langsung saja kita ke materinya. Ya, pada pembelajaran kali ini saya akan memulai dari meta konsepnya terlebih dahulu. Di sini ada perkembangan Islam di Asia Afrika. Tetapi pada kesempatan kali ini, pada video pembelajaran kali ini, saya cuma akan membahas perkembangan Islam di Asia Timur yang terdiri dari 4 negara, yaitu ada negara Taiwan, ada Jepang, ada China, dan ada Korea. Ya, kita mulai dari negara yang pertama, yaitu Taiwan. Perkembangan Islam di Asia Timur. 1. Negara Taiwan. Taiwan resmi berdiri sebagai sebuah negara yang independen pada 1 Januari 1912 dengan menjadikan kota Taipei sebagai ibu kota negaranya. Sejarah masuknya agama Islam ke Taiwan sangat panjang, mulai abad ke-17 Masehi. Nah, jadi Islam itu masuk ke Taiwan pada abad ke-17 seiring dengan datangnya dinasti Ming dari Cina Daratan. Pada abad ke-17, suku Hui yang mayoritas penganut agama Muslim melakukan migrasi besar-besaran dari Cina Daratan menuju Taiwan. Dinasti Ming saat itu mengirimkan tentara yang kebanyakan beragama Islam untuk mengusir penjajahan Portugis atas Taiwan. Sebagian orang Muslim yang ada di Taiwan sekarang ini adalah pendatang yang tinggal sejak tahun 1949. Nah, jadi sebagian besar penduduk atau Muslim yang ada di negara Taiwan adalah pendatang. Nah, di Taiwan sendiri ada 2 masjid besar, yaitu Taipei Grand Mosque yang terletak berseberangan dengan Dan Park di Sin Seng South Road, dan Taipei Cultural Mosque. Jumlah Muslim di Taiwan kebanyakan berasal dari pendatang yang bukan asli China. Mengutip data dari situs nihaoindo.com menyatakan bahwa Taiwan secara resmi mendata ada sekitar 60.000 Muslim asli penduduk Taiwan. Sementara secara keseluruhan, jumlah Muslim di Taiwan yang terdiri dari pekerja dan pelajar yang berasal dari Indonesia, Myanmar, Malaysia, Turki, Pakistan, India, dan banyak negara dari Afrika dan negara Timur Tengah berjumlah sekitar 254.000 di tahun 2015. Nah, dari data ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kebanyakan penduduk Muslim yang ada di negara Taiwan itu bukan berasal dari penduduk asli, tapi kebanyakan dari para pekerja dan pelajar dari luar negeri. Nah, oleh sebab itu di negara Taiwan, di kota-kotanya, kita akan sangat jarang menemukan orang Taiwan yang berpenampilan seperti seorang Muslim pada umumnya, seperti merawat jenggot dan mengenakan jilbab bagi yang perempuan. Ya, negara selanjutnya yang akan saya bahas tentang perkembangan Islam di sana adalah negara Jepang. Secara geografis, Jepang merupakan salah satu negara kepulauan di kawasan Asia Timur yang letaknya bersebelahan dengan negara Taiwan, RRC atau Republik Rakyat Cina, Korea, dan Rusia. Jepang adalah negara kesatuan berbentuk monarki parlementer yang dipimpin oleh seorang kaisar dan perdana menteri. Sejarah masuknya agama Islam ke Jepang sekitar tahun 1877 dan sebenarnya hampir bersamaan dengan datangnya agama Kristen yang dibawa oleh imperialisme Barat. Titik perkembangan Islam di Jepang adalah tahun 1890 saat sebuah kapal laut milik kerajaan Turki Ottoman yang singgah di Jepang dalam rangka menjalin hubungan diplomatik. Dengan adanya hubungan tersebut, warga Jepang lebih mengenal Islam serta kebudayaan. Nah, jadi Islam di Jepang itu
dibawa oleh kerajaan Turki Ottoman yang sebenarnya ingin melakukan hubungan dua negara, hubungan subuhan, kayak hubungan bilateral gitu, hubungan diplomatik. Lalu menurut pendapat Profesor Tanada, Islam masuk ke Jepang itu dimulai sekitar awal tahun 1920-an ketika ratusan muslim Turki bermigrasi dari Rusia setelah revolusi Rusia tahun 1917. Lalu semakin banyaknya warga muslim Jepang kemudian memicu didirikannya sejumlah bangunan masjid. Salah satu yang dianggap penting adalah Masjid Kobe yang dibangun tahun 1935 dan Masjid Tokyo tahun 1935. Islam mengalami perkembangan pesat selama berkecamuknya Perang Dunia Kedua. Kekaisaran dan militer Jepang banyak menjalin hubungan dengan sejumlah organisasi dan pusat kajian Islam serta negara Islam. Pada tahun 1953, organisasi Muslim pertama, Japan Muslim Association, berdiri di bawah Sadiq Imaizumi. Jumlah anggotanya masih sebanyak 65 orang dan bertambah 2 kali lipat 2 tahun kemudian. Sebagian besar pemeluk Islam di Jepang saat ini adalah para pelajar dan imigran dari Asia Tenggara dan Timur Tengah. Mirip kasusnya dengan seperti yang ada pada negara Taiwan. Jadi kebanyakan penduduk Muslim di negara Jepang itu berasal dari sumbangsi para pelajar dan mungkin para pekerja yang menetap di sana. Lalu selanjutnya negara ketiga yang akan saya bahas tentang perkembangan Islam di sana adalah negara China. China merupakan salah satu negara di benua Asia yang memiliki luas wilayah yang sangat besar, sehingga luas wilayah tersebut menjadikan mereka sebagai negara terluas kelima di dunia. Lalu China memiliki jumlah penduduk sekitar 1 miliar lebih dan juga membuat mereka menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. China merupakan negara merdeka dengan sistem pemerintahan berbentuk republik seperti Indonesia, dan tetapi mereka berideologi komunis. Carilah ilmu walau sampai ke negeri China. Demikian sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Setidaknya beliau sudah mengenal negeri Cina karena berhubungan perdagangan antara bangsa Arab dan Cina. Lalu dimulai pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi atau pada tahun Hijriyah, yaitu pada abad ke-1 dan ke-2. Orang Muslim Persia dan orang Arab sudah turut serta dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan sampai ke negeri Cina. Jadi pada awal-awal tahun Hijriyah, yaitu pada abad ke-1 dan abad ke-2, orang-orang Persia dan orang-orang Arab yang beragama Islam, mereka sudah melakukan perdagangan mereka sampai ke negeri Cina. Lanjut, Islam telah tersebar di Cina selama lebih 1.300 tahun atau hampir 1,3 abad. Terdapat sebanyak lebih 140 juta penduduk dari 10 suku bangsa yang beragama Islam. Angka yang cukup besar, yaitu termasuk etnik Huizu, Uighur, Kazakh, Kirgiz, Tajik, Uzbek, Tatar, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya, sejak VRC, sebenarnya ini RRC, sejak Republik Rakyat Cina didirikan pada tahun 1949, agama Islam telah berkembang pesat. Kerajaan Cina mengamalkan dasar bebas agama, tidak menggalakkan rakyat beragama, tetapi semua agama yang sah dilindungi. Kerajaan juga menyediakan biaya untuk memperbaiki masjid dan memberikan dasar keutamaan kepada umat Islam. Kerajaan juga memberikan bantuan kepada masjid dan persatuan Islam untuk memperbaiki bangunan dan biaya harian.
Misalnya semasa Masjid Niuji, yaitu masjid yang tertua dan terkenal di Beijing, merayakan ulang tahun ke-1000, kerajaan memberikan dana sebanyak beberapa juta yuan untuk memperbaiki masjid itu. Lalu pada data yang dikutip dari World Factbook bahwa penduduk Cina berdasarkan agama antara lain penduduk Cina beragama Buddha sekitar 18,2%, Kristen 0,1%, dan Islam ada 1,8%. Ya, negara selanjutnya yang akan saya bahas atau negara yang terakhir yang akan saya bahas pada video pembelajaran kali ini adalah negara Korea Selatan. Korea Selatan adalah negara yang terletak di Asia Timur, lebih tepatnya mencakup bagian selatan semenanjung Korea. Sebagian besar masyarakat di Korea tidak beragama atau yang biasa disebut ateis, yang jumlahnya mencapai sekitar 45% dari total jumlah penduduk di Korea Selatan. Islam pertama kali mulai dikenal di Korea Selatan sejak tahun 1955 dengan datangnya tentara Turki untuk misi perdamaian di bawah PBB. Mereka membangun sebuah tempat sholat sederhana dari tenda dan mengenalkan tentang Islam di Korea. Sejak saat itu, kaum muslimin mulai ada dan jumlahnya terus bertambah. Meski demikian, sangat berbeda dengan di Indonesia. Jumlah penduduk asli Korea yang beragama Islam sampai saat ini tidak lebih dari 0,1% dari sekitar jumlah penduduknya 50 juta jiwa total populasi penduduk. Di samping jumlah tersebut, terdapat sekitar 200.000 muslim pendatang dari berbagai dunia, baik untuk bekerja, belajar, ataupun menetap di Korea. Masyarakat asli Korea yang muslim kebanyakan adalah keturunan dari para mu'alaf yang masuk Islam saat berlangsung Perang Korea. Masjid pertama yang dibangun di Korea adalah Seoul Central Masjid and Islamic Center yang berada di kota Itaewon. Segala kegiatan ibadah dan aktivitas dakwah dikoordinasi oleh Korean Muslim Federation atau yang disingkat KMF yang didirikan tahun 1967. Mengingat sebagian besar jumlah kaum muslimin di Korea adalah pendatang, maka seluruh aktivitas ibadah di masjid meliputi sholat Jumat, Idul Fitri, dan yang lainnya disampaikan dalam 3 bahasa, yakni bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Korea. Sampai sekarang ada sekitar 21 masjid atau Islamic Center yang tersebar di beberapa pusat kota di Korea Selatan yang seluruhnya di bawah koordinasi oleh KMF. Data dari Korea Muslim Federation atau KMF menyebutkan jumlah muslim di Korea Selatan sekarang ini mencapai 120.000 sampai 130.000 orang, terdiri dari muslim Korea asli dan para warga negara asing atau WNA. Jumlah orang Korea asli yang muslim sekitar 45.000 orang, selebihnya didominasi pekerja migran asal Pakistan dan Bangladesh. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada salah. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.